Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Baik, alhamdulillah ya. Saja. Oke, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Bersama saya ini Profesor Dr. Agus Heri Purnomo, PhD. Beliau adalah Dewan Pakar Bidang Riset dan Inovasi di Forum Kepakaran Indonesia, ya Pak. Dan aktif di berbagai kampus, juga di Badan Riset Nasional, ya Pak. Riset Inovasi Nasional. Ya, Riset Inovasi Nasional. Dan juga yang luar biasa juga bagi kita adalah Ketua Umum Forum Kepakaran Indonesia, Bapak Dr. Risman Pasaribu. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam momen diskusi publik Asmen Diskusi Forum pada hari ini, yaitu dengan tema kerangka mewujudkan kesejahteraan dan keberlanjutan di bidang perikanan. Hadirin yang berbahagia, sektor perikanan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Sebagai negara maritim memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya. Namun di balik potensi tersebut kita juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesejahteraan nelayan yang belum merata, perubahan iklim, degradasi lingkungan, erosi, hingga kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi antara akademisi, organisasi masyarakat, penggiat lingkungan, nelayan, media, ya kan, yang mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan, pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui forum diskusi ini, kita berharap dapat menggali berbagai gagasan dan pengalaman, serta rekomendasi kebijakan yang konstruktif guna memperkuat sektor perikanan sebagai penggerak ekonomi nasional sekaligus menjaga keberlangsungan ekosistem perairan Indonesia. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, forum ini kita buka bersama dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita tujuannya untuk Indonesia Raya, bersama-sama mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa kabar Prof Heri, Mas Agus Heri, sehat. Prof Risman? Alhamdulillah ya.
Hari ini kita ketemu dengan orang-orang luar biasa yang akan memberikan pencerahan kepada kita. Kita akan nanti ada 15 menit untuk pertama itu ada pemaparan dari Prof. Agus Heri. Kemudian nanti kita coba kita simpulkan dan menanggapi gitu ya. Kemudian narasumber kedua langsung Dr. Risman Pasaribu juga sama memberikan pemaparan. Habis itu kita berdiskusi, mengajak bapak-bapak, teman-teman media untuk berdiskusi hari ini dengan dua profesor ini. Ya, oke. Mari Prof. Yang pertama Prof. Agus Heri, boleh kita langsung kita kasih kesempatan memperkenalkan diri kembali dan memberikan pemaparan. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak semua, Pak Ketua. Tadi diminta untuk memperkenalkan diri. Saya peneliti, Pak. Saya Agus Heri, peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya masuk dalam kelompok riset dinamika masyarakat maritim. Jadi tugas saya sehari-hari memang penelitian di bidang itu. Saya sebelumnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sebagai peneliti bidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Hari ini Pak Ketua mohon izin saya membawa teman Pak Profesor Ekowati Khasana yang kebetulan adalah peneliti BRIN juga Pak, bidang bioteknologi kenapa saya ajak Pak, kebetulan ada materi yang terkait tentang garam Pak ya. Nanti saya akan bicara tentang garam. Kebetulan Prof. Eko itu memang penelitiannya tentang garam, terutama bagaimana meningkatkan mutu dan produksi dan produktivitas garam di kita. Jadi kita akan diskusinya akan ke sana. Kita akan santai saja Bapak Ibu ya. Mungkin saya tidak berpretensi untuk tahu semuanya, tapi mungkin saya bisa men-trigger pemikiran Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian di sini ya, untuk memenuhi harapan Pak Ketua. Bagaimana kita bersumbang saran terhadap negara ya. Tidak melalui demo ya. Kita udah tua-tua nggak bisa demo ya. Nggak bisa demo. Ya, jadi saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa menanggapi atau memberikan masukan, termasuk tadi Pak Direktur pengusaha. Nanti saya akan apalagi orang Madura, ada sesuatu yang akan saya sampaikan terkait Madura Pak ya, garam, rumput lautnya gitu. Oke, jadi begini Bapak Ibu sekalian, di sesi FGD yang lalu di Balai Pustaka Bapak ya, Prof. Rohmin itu panjang lebarnya menyampaikan betapa kita itu potensinya luar biasa ya, dan saya percaya dan saya mengajak Bapak Ibu untuk percaya itu semua. Nah, namun demikian yang terjadi adalah bahwa kita tuh ya gini-gini aja Pak ya, dari dulu sampai sekarang, masih dari merdeka sampai sekarang gitu ya Pak Direktur ya, segini saja gitu ya. Nah, pemerintah sebetulnya sudah banyak yang dilakukan ya. Nah, kalau terkait saya bicara tentang maritim, kelautan, perikanan itu kan ada Kementerian Kelautan dan Perikanan kan, banyak programnya, bagus programnya. Hanya mungkin saya ingin mengajak Bapak Ibu berpikir melalui FGD ini, ya, melalui sesi ini, berpikir bagaimana kita bisa mungkin lebih menukik gitu ya, menukik untuk tidak semua digarap gitu, mungkin gitu ya. Nah, tapi itu kan pemikiran saya. Jadi nanti Bapak Ibu ya yang mungkin bisa memberikan masukan, termasuk kawan dari pengusaha ya, seperti Pak Direktur tadi kan. Jadi
apa sih yang salah ya? Jadi kan sering dibilang bahwa oh laut kita itu banyak luas gitu ya, panjang luas gitu kan. Kenapa kok garamnya masih import tadi? Siapa tanya tadi nih? Garamnya kok masih import gitu kan? Rumput laut kita itu terbesar di Indonesia produksinya, Pak. Tapi ya gitu-gitu aja, ya. Artinya ya kita belum mendapatkan banyak. Ya. Tuh. Nah, kami berpikir mungkin kembali lagi harus ada istilahnya apa ya? Fokus ya, memfokuskan pada beberapa mungkin ya. Gitu. Jadi, bukan berarti yang lain-lain itu harus dilupakan, tapi mungkin sepertinya harus ada beberapa komoditas, beberapa produk yang harus difokuskan. Oke, jadi saya berpikir tentang dari komoditas menuju nilai tambah. Di rumput lautnya banyak, mau diapain gitu kan? Garamnya banyak, gitu-gitu mau diapain? Potensi luar biasa kan kata Pak Rohmin waktu itu kan, diapain gitu? Potensinya sekarang triliun dan sebagainya gitu. Tuh. Jadi saya ingin hari ini mencoba men-trigger ide-ide Bapak Ibu untuk memfokuskan pada 3 hal, rumput laut, garam, dan produk-produk bioteknologi. Makanya saya membawa Prof Eko itu Pak, karena Prof Eko itu bidangnya bioteknologi. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang itu, mungkin nanti saya akan menanyakan untuk Bapak Ibu bisa menanyakan langsung pada yang bersangkutan. Oke, jadi Indonesia itu kembali lagi tadi saya katakan rumput laut itu terbesar. Jadi apa ya? Pokoknya menguasai dunia. Tapi kalau urusan produknya, jadi setelah diolahnya itu kita tuh nggak seberapa. Gitu. Jadi kita ekspor ya bahan mentah. Gitu. Jadi kenapa begitu? Ini Pak pengusaha nih, Pak Direktur nih. Indonesia itu ada istilahnya track perdagangan gitu ya. Jadi gini, kita teknologi itu banyak kok, teknologi ini itu dan sebagainya. Betapa rumput laut itu bisa digunakan untuk berbagai jenis produk kosmetika, produk kesehatan, anti kanker, anti inflamasi, anti macam-macam, anti diabetes dan sebagainya. Teknologi ada. Nah, namun demikian kita tuh tidak pengusaha-pengusaha ini nanti diajak bapak-bapak pengusaha ini. Jadi kami beberapa kali ikut kayak pertemuan seperti ini ya. Ada pengusahanya, ada importernya, ada eksporternya. Mereka itu lebih suka berdagang ya, dagang gitu ya, dagang. Jadi teknologi itu tidak banyak termanfaatkan. Nah, itu di sisi mentality dari pengusaha kita ya. Nah, di sisi lain pemerintah juga tidak mungkin karena terlalu banyak yang harus diurusin ya, tidak all out dalam beberapa produk yang terpilih gitu ya. Coba kalau terpilih, pokoknya teknologi ini harus dihabiskan dari hulu sampai hilir sekali. Itu tidak ada, jadi kadang-kadang macet di sini, tengah-tengah. Nah, pengusaha juga nggak salah, karena pengusaha, loh, itu produksinya masih, teknologinya masih begitu saja, artinya belum skala yang besar sekali, belum bisa gitu kan. Ada gap di situ kan, technological gap. Kalau tadi kan gap tentang perdagangannya gitu kan, mentality dari pedagangnya. Nah, karena itu ya sudah. Kita banyak teknologi ini itu tadi saya sebutkan, rumput laut untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Banyak sekali gitu kan. Nah, macet di situ, ya sudah. Nah, jadi kasihan juga para peneliti kan. Peneliti ngapain itu cuma selesai dipublikasi. Ya memang pekerjaan kita di sana gitu kan. Nah, seharusnya kan ada pemerintah menjembatani hasil ini kepada diberikan kepada pengusaha gitu kan. Bapak Ibu boleh cek deh
betapa kita tuh beda sekali dalam hal ini dengan Cina ya. Cina itu difasilitasi sekali Pak. Saya pernah di sana itu ada workshop itu saya seharusnya 3 bulan di sana, saya hanya sebulan kan. Pamerin sama mereka, pamerin betapa pemerintahnya sangat mendukung ya. Jadi apa namanya, peneliti didukung, terus yang di tengah-tengahnya didukung, yang di hilirnya pun didukung. Tuh. Jadi yang namanya paten-paten itu Pak, kalau kita kan paten sering mati di jalan gitu kan. Kalau di sana enggak. Paten kalau sudah sekian tahun tidak dimanfaatkan, kemudian digratiskan, diberikan kepada para perusahaannya. Nah, kita enggak gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, jadi ada tadi technological trap sama tadi commodity trading trap. Jadi mereka lebih suka mengekspor komoditi dan nanti mengimpor produk-produk jadinya. Saya pernah baca satu berita ya di Sulawesi Utara, berbangga, kami mengekspor rumput laut merah kering, Pak, kering merah Cina, ton-ton Pak. Padahal rumput laut merah itu adalah bahan baku potensial untuk berbagai jenis produk kesehatan, kosmetika dan lain. Kita impor. Nah, kita baru bangga sampai di situ. Itu yang saya bilang sebagai commodity trading trap. Jadi komoditi aja kita impor gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 2 gitu ya. Nah, jadi kita melihatnya sebagai satu paradoks ya. Kita potensinya besar ya, potensi baik luasan maupun potensi produksi dari berbagai komoditas itu. Tapi kita nggak memproduksi. Kita nggak banyak memproduksi. Kita lebih banyak impor. Garam ya, garam juga gitu. Tadi saya cerita rumput laut ya. Garam gitu. Kita memang luas ya, luas lautnya panjang gitu kan. Nah, tapi garam itu kan nggak serta-merta bisa diproduksi begitu dikeringin begitu saja kan. Ada faktor alam begini begitu dan sebagainya yang tidak memungkinkan produksi garam sebesar itu gitu kan. Nah, ada teknologi itu. Nanti kalau ini mungkin Prof. Fekwati bisa menambahkan, itu ada teknologi halofilik yang bisa mempercepat dan mempercepat penggaraman, yang bisa memperbaiki kualitas garamnya. Jadi untuk lokasi-lokasi tertentu ya di Lombok misalnya Bapak Ibu sekalian, di Lombok itu garam ini. Garam itu tergantung sekali dengan musim. Cuaca gitu. Jadi kalau udah hujan ya sudah, yang katakan misalnya sudah masuk di meja garam gitu kan, udah siap misalnya besok pagi atau tar siang mau dipanen, turun hujan udah habis, gitu kan. Nah sekarang ada teknologinya sebetulnya. Nah ini sebetulnya yang harus ditangkap oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan memberi insentif atau apa dan sebagainya gitu. Nah, terkait garam lagi juga ada masalah lagi ya, masalah bagaimana patron klien itu ada gitu ya, patron klien di mana si patron atau juragan itu sangat mengikat para petani garam gitu. Nah, masalahnya tadi saya dengar dari cerita dari Pak Direktur, si plasma itu, si para petambak itu sebagian juga memang nggak pengen membayar utang Pak gitu. Senang ditangih gitu. Udah nggak apa-apa. Kalau memang saya nggak ditagih gitu, seumur hidup gitu kan. Nah, jadi ada keterikatan yang memang ya begitulah, mungkin budaya atau apa gitu. Masalahnya nggak ada institusi pemerintah yang bisa menggantikan si juragan itu, yang berfungsi seperti itu. Ada koperasi, ada semacamnya gitu, tapi nggak bisa berjalan. Nah itu yang perlu diperbaiki, atau mungkin salah satu poin yang semacam tengkulak gitu, Prof.
tengkulak. Ya, tengkulak. Tengkulak. Jadinya tengkulak ya, pedagang kecil, pengepul ya istilah Ya. mereka gitu. Tuh. Nah, jadi kembali lagi saya ingin percepat saja. Jadi saya ingin men-trigger masukan dari Bapak Ibu untuk berpikir bagaimana kita berpikir tidak hanya komoditas, tidak hanya berbangga dengan potensi yang ada, tapi bagaimana kita memproduksi. Pemerintah harus berperan, pengusaha juga harus berperan. Dua-duanya ini. Tanpa itu ya sudah, riset-riset kami ya akan bertumpuk jadi tumpukan jurnal dan sebagainya gitu. Ya sesuatu yang tidak salah, tapi ya salah jadinya begitu saja gitu. Itu. Oke, jadi itu ya. Jadi saya cerita ada commodity trading trap dan technological trap. Tuh. Nah, saya lanjutkan banyak sebetulnya yang ini ya. Jadi yang masalah di kita ya. Tapi kalau dua hal itu artinya ya yang trading commodity trading trap sama technological trap tadi bisa diperbaiki, insya Allah orang itu tertarik. Rumput laut apa sih susahnya membudidayakan? Garam apa sih susahnya? Garam itu cuma pokoknya punya. Bapak kan orang Madura kan, petak itu. Nah nanti dialirkan dari kolam satu ke kolam lain. Udah itu aja. Tinggal panen aja. Sesederhana itu. Nah tapi kalau misalnya yang di hilirnya tadi nggak ditangani, impor masuk dan sebagainya, ya mereka nggak tertarik. Mati deh, gitu ya. Nah, itu dua, rumput laut dan garam. Ya. Nah, sekarang yang lebih menantang lagi sebetulnya begini. Sekarang ada istilahnya bioteknologi ya, bioteknologi untuk kelautan dan perikanan. Itu yang saya katakan tadi Pak, bisa bisa mengolah produk-produk komoditas rumput laut ya. Komoditas rumput laut itu ribuan Pak jenisnya Pak, spesiesnya gitu kan, ribuan gitu. Itu masing-masing punya potensi yang berbeda-beda untuk segala macam. Dari tadi saya katakan kesehatan, untuk farmasi, untuk industri yang lain. Itu. Jadi bisa untuk istilahnya kesehatan, kosmetik, farmasi, juga pangan fungsional. Pangan fungsional artinya yang pangan yang bisa diklaim bisa menyehatkan, bisa menambah vitalitas dan sebagainya seperti itu. Nah, juga ada yang disebut biomaterial dan energi ya. Di rumput laut juga bisa diolah menjadi sesuatu yang kemudian limbahnya ya, kalau limbahnya diolah menjadi biofuel dan sebagainya. Itu. Jadi membuka ruang-ruang pengembangan industri berbagai bidang. Nah, sekarang saya ingin sedikit lebih jauh tentang bioteknologi tadi yang saya katakan. Kita kaya inovasi, kembali saya katakan kaya inovasi, tapi miskin komersialisasi. Karena itu tadi yang ada trap itu, di pemerintahnya nggak mendukung, di pengusahanya senangnya berdagang, gitu kan? Itu. Jadi modal biodiversitas ada, tapi ada namanya valley of death, gitu ya. Ada di mana sebagian besar inovasi berhenti pada laboratorium, selesai gitu. Dan itu tadi mengimpor bahan baku. Jadi saya ingin menyimpulkan ya, kenapa ada hilirisasi yang berjalan. Jadi yang pertama adalah warisan ekonomi komoditas, ya. Ada commodity trade
trap tadi ya. Jadi memang udah kayak mau budaya gitu. Nah, yang kedua adalah struktur risiko yang tidak seimbang. Jadi pelaku industri harus mendapat menghadapi kompleksitas teknologi. Coba didukung kok itu. Nah, gitu. Nah, yang ketiga adalah fragmentasi kebijakan dan kesenjangan riset antara riset dengan industri. Jadi itu aja. Kalau menurut pandangan kami ya. Jadi itu saja. Kalau pemerintah mau mendukung menjembatani dan pengusaha juga ikut menampung teknologi tersebut, tidak hanya tidak hanya perdagangan dengan cara mingkot, insya Allah udah ini. Nah, kembali lagi saya istilahkan perlunya kita untuk memfokuskan pada yang tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ya nggak selesai, karena ya duitnya mau seberapa gitu kan. Gitu. Jadi fokuskan pada beberapa diantaranya. Kalau yang saya pikir, ya ini rumput laut, garam, dan bioteknologi. Oke, saya di sini sebetulnya tadinya saya pikir mau presentasi. Saya mengusulkan sebetulnya adanya roadmap ini yang terakhir. Roadmap transformasi ekonomi biru Indonesia. Ya, dari 2025 sampai tahun 2040 Indonesia masa pengennya Bapak gitu kan. Mau kita itu. Kita masih Indonesia Mas. Jadi tahap pertama itu adalah penguatan produksi dan kualitasnya. Ya. Teknologi tidak ada lah, peningkatan produktivitas, mutu dan sebagainya ada semua gitu ya. Itu tahun 30 penguatan laut insya Allah bisa gitu ya. Kedua, 2030 sampai 2035 percepatan hilirisasi. Jadi dari teknologi, terus kemudian produksi skala menengah, produksi skala massal yang lebih tinggi. Nah, tahun 2035, 2040 saya mengusulkan pengembangan bioindustri nasional, skalanya nasional. Itu. Jadi bukan terlalu ete-ete ya, gitu Pak. Jadi kalau ete-ete ya nggak bisa bersaing, paling bersaing antar pulau, antar kabupaten. Kita harus bersaing dengan yang skalanya internasional gitu ya. Nah, yang terakhir Bapak, tahap keempat itu dari 40 sampai 2040 itu ada knowledge based economy, jadi ekonomi yang pas inovasi harus inovasi. Jadi tidak sekedar yang tradisional yang sederhana, terlalu sederhana ya. Jadi harus ada penguasaan teknologi, ada penguasaan sumber daya dan sumber daya genetik laut ya. Pemimpinan Indonesia yang memberi fokus pada ini bioindustri tropis ya, dengan bioindustri tropis. Oke, kita tepuk tangan untuk pemaparan dari ya, alhamdulillah tadi ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan dari pemaparan Bapak Rusya ini, yaitu potensi laut kita yang beliau paparkan itu ada potensi ya yang luar biasa. Ada 3 hal. Yang pertama rumput laut, yang kedua garam, yang ketiga bioteknologi perikanan. Rumput laut sendiri itu, nah kita yang belum tahu nih tentang yang dimaksud dengan teknologi trade trading tadi, digital trade trading. Aku tadi profesor menyebutkan apa itu namanya trading tech, commodity trading tech. Ya, mungkin ada penjelasan secara ringkas sedikit Prof mengenai itu ya, mengenai yang dimaksud dengan teknologi trading trade tadi ya. Kemudian yang kedua adalah lokasi musim itu ketergantungan kalau di garam ya. Kita ada ketergantungan tentang
musim dan lokasi ya. Nah, teknologi trap itu juga bisa berkaitan dengan garam ini ya. Nah, itu seperti apa kok? Jadi kita juga belum persisnya gitu ya, kita bisa menangkap dari poin tadi. Yang ketiga mungkin kita simpulkan lagi ada bioteknologi perikanan. Indonesia itu kayak invasi tapi insting komersialisasi. Nah, ini juga perlu juga kita agak pendetilan gitu Prof. Yang dimaksud dari 3 poin tadi. Itu yang saya simpulkan. Tapi boleh kita Profesor sedikit pemaparan itu ya tentang yang 3 poin tadi yang mungkin teman-teman juga punya pertanyaan yang sama kali ya tentang 3 hal itu, Prof. Terima kasih. Jadi tadi saya ingin ulangi ya, jadi masalah utama itu kalau dari sudut pandang saya 2 itu ya, technological trap ya, jadi jebakan teknologi. Yang kedua adalah community trade trap. Kalau trade trap. Ya, jadi kalau yang teknologi trap itu begini. Jadi teknologi itu selesai dalam misalnya saya membuat teknologi garam yang bisa dipanen dalam waktu 2 hari misalnya. Udah selesai di situ. Tapi setelahnya itu bagaimana? Nah, setelahnya itu kan harus ada tahapan pengembangan ya, tahapan komersialisasi. Jadi kenapa begitu? Karena di situ ada peran pemerintah yang kurang selesai. Gitu ya. Nah, yang kemudian dilanjutkan yang kedua tadi, yang komoditi trading trap. Komoditi trading trap ya. Komoditi trading trap. Setelah teknologi trap ya, tadi, karena gini, mereka nggak pusing dengan teknologi ini, teknologi membuat produk yang yang nilai tambahnya tinggi, nggak pusing. Kawan-kawan ini, sebagian besar kawan-kawan ya, kawan pengusaha di Indonesia. Mereka lebih suka commodity trading yang menjebak mereka. Commodity trading itu udah pokoknya kita jual bahan baku. Paling banter bahan gelondongan yang bahan kering lah gitu misalnya gitu kan. Rumput laut kering gitu. Kan sayang. Karena katakan misalnya rumput laut kering misalnya sekilonya itu misalnya sekarang misalnya kasarnya 5.000 misalnya dijual ke mereka. Itu nanti kalau diolah oleh mereka, itu nilainya bisa mungkin 500.000, juta gitu kan, sayang gitu. Nah mereka nggak mikir sih para pengusaha, ada trap, mereka lebih senang memperdagangkan komoditi, mengekspor komoditi, itu, jadi trap jebakan itu mereka, itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Yang bioteknologi yang terakhir, bioteknologi perikanan tadi dalam sisi yang tadi yang dimaksud dengan menuju ke kaya inflasi, miskin komersialisasi. Oh iya, gini Bapak Ibu sekalian, kalau saya sederhanakan itu gini. Jadi di kita itu ada istilah invensi dan inovasi. Kalau inovasi itu gini, kita mikirnya udah ada sampai dari uang jadi uang gitu ya, dari uang sampai uang. Uang dibuat investasi untuk membuat teknologi menjadi produk dan diperdagangkan, itu inovasi. Nah tapi kita selesainya di invensi aja, penemuan gitu. Nah teknologi gitu. Jadi kembali lagi itu yang jadi ya kembali lagi ke masalah technological trap tadi, selesai di situ saja. Nah, yang satu lagi yang saya ingat garam itu yang musim gitu. Jadi gini, kita sebetulnya kan lautnya panjang, tapi memang tidak semua lokasi bisa dibikin untuk garam dengan dengan biaya yang sama gitu ya. Semuanya bisa sebetulnya, tapi biayanya tidak sama. Kalau di NTT, di NTB itu kan kering ya, kering, atau misalnya dari Sulawesi ya, di Ponto itu kering. Garam itu cepat Pak, cepat nih. Nah tapi kalau di tempat-tempat lain itu, misalnya kayak di pantai selatan itu
sudah nggak kering ya, pantai Jawa Selatan itu sudah Agak tidak kotor kering. juga. Hah? Agak kering, agak Ya, kotor jadi juga. pakai teknologi yang lain gitu, Ya. jadi beda gitu ya. Kalau di sana kan udah berapa hari itu udah kering, pakai beberapa kolam itu berseri gitu dari sini sini. Kalau di pantai selatan kan susah gitu ya. Jadi garam itu harus ditarik dari laut gitu, dipompa gitu, di wadah di sumur gitu baru di ini. Tuh. Nah, karena banyak hujan, harus pada ini ada ini Pak, ada yang bentuknya prisma, ada yang bentuknya apa nih kayak gini nih. Ya, itu. menutupin ya. Ya, kalau yang di NTB itu kebanyakan di alam terbuka gitu. Itu bioteknologi ya. Nah, entah demikian, yang di NTT pun tidak lepas dari tadi Bapak kan cerita tentang perubahan iklim. Iklim sekarang tidak menentu, kan? Katakan misalnya harusnya selama 1 bulan ini kering, atau selama 1 musim itu kering, kita enggak, tiba-tiba di tengah hujan. Nah itu sangat-sangat saya pernah ini ya kerjasama dengan petani garam di NTB itu. Senang sekali Pak kalau garamnya itu biasa seperti meja garam udah meja kristalisasi gitu ya, udah mau panen gitu, tiba-tiba hujan gitu. Tadinya seneng, saya ikut sedih Pak. Sedih sekali soalnya kan itu wah udah terbayang ini berapa juta nih yang akan saya jual, hujan gitu. Itu. Nah itu tadi yang tadi saya katakan teknologinya ada sebetulnya untuk mempercepat itu ya. Ada teknologi biokatalis. Jadi gini, di kolam garam itu kan ada mikroba yang punya sifat bisa mempercepat ini Pak, mempercepat penggaraman dan memperbaiki hasilnya. Nah, mikroba ini kan sedikit jumlahnya. Nah, kalau ini kita ambil, kita biakkan gitu ya, mikroba tersebut kita perbanyak, kita siram lagi. Nah, itu jadi prosesnya bisa lebih cepat. Itu teknologinya. Jadi mengatasi perubahan iklim yang tadi saya katakan, yang Bapak singgung tadi. Oke, terima kasih Profesor. Alhamdulillah kita tepuk tangan buat Profesor Agus Heri ya. Oke lanjut kita, Prof terima kasih ya. Kita langsung ke narasumber kedua, Bapak Dr. Isman Pasaribu, Ketua Umum Forum Kepakaran Indonesia. Beliau juga sebagai Dewan Pakar di Majelis Kahmi Nasional gitu. Dan beliau mantan Direktur Penanganan Konflik, bukan mantan ya, dulu ya, Direktur Penanganan Konflik Kementerian Dalam Negeri. Silakan Prof Dr. Isman Pasaribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para peserta ya, yang saya hormati, dan Bapak Heri sebagai profesor, narasumber, dan moderator yang saya muliakan. Alhamdulillah ya, izin Allah kita dilaksanakan masa kegiatan ini hari ini. Jadi saya perkenalan dulu ya Pak ya. Perkenalan dulu. Saya adalah sebetulnya yang disampaikan tadi bahwa sini aslinya memang saya itu birokrasi di Departemen Dalam Negeri, dan juga saya dosen sudah lama ya, mulai tahun 87, akademisi juga sama-sama itu. Di samping itu juga mantan wartawan di Harian Pelita, mantan wartawan di Harian Pelita dulu sebelum saya masuk ke dalam negeri. Coba ya. Nah, sekarang sudah pensiun Pak. Sudah pensiun. Nah, sudah kena tentu setelah pensiun, tentu kita tidak bisa mungkin bekerja yang berubah ya kan Pak ya, tempatnya berbeda ya Pak ya. Jadi saya membentuk namanya Forum Kepakaran Indonesia ini ya Pak ya.
bahwa Forum Kepakaran Indonesia ini sudah hampir setahun ya Pak ya. Kita sudah melakukan 2 kali FGD. Pertama FGD tentang ketahanan pangan. Yang kedua tentang ketahanan pangan tentang perikanan. Nah ini, jadi 2 ini, FGD ini kita lanjutkan kepada diskusi publik ini. Ya Pak ya, diskusi publik. Supaya dibuka oleh masyarakat, dilihat oleh masyarakat, udah tahu bagaimana sih Forum Kepakaran Indonesia ini kerjanya apa sih, untuk apa sih, untuk pemerintah misalkan, untuk ini. Nah, jadi hasil FGD inilah kita lanjutkan, ini yang kedua kali melakukan diskusi publik tentang ketahanan pangan dan sekarang ketahanan perikanan. Jadi kita itu sedikit ini ya Pak ya. Nah, dari 2 kegiatan ini tentu nanti kita rumuskan ya Pak ya. Kita rumuskan, akan kita sampaikan kepada pemerintah, kita sampaikan kepada Bappenas, kita sampaikan kepada menteri yang terkait kegiatan ini. Jadi kegiatan ini betul-betul mengharapkan hasilnya sampai kepada pemerintah dan sampai kepada rakyat nantinya Pak. Jadi ini Pak, jadi apanya? Jadi karena saya sampaikan juga bahwa Forum Kepakaran Indonesia ini betul-betul pengurusnya juga orang-orang tertentu juga ya. Ketua Dewan Pakarnya namanya Profesor Dr. Rohmin, mantan Menteri Perikanan. Ya Pak ya, itu Ketua Dewan Pakar di forum ini. Yang pengawasnya adalah Ka'ban, Dr. Ka'ban, itu mantan Menteri Kehutanan. Nah, yang di bagian etik itu adalah Herman Wairon, Sekjen Demokrat. Dia di bagian etik. Kalau ada apa-apa, idelah etiknya. Nah itu orang-orang yang sebagai saya sebagai direkturnya, komisaris apa ya, sebagai forum Bapenia. Tapi saya ini kawan ini fungsional ya kan. Jadi tidak mungkin anak buah saya profesor ya kan, cuma tidak mungkin loh Pak ya. Ya. Jadi anak buah saya itu bukan profesor semua ini, bukan. Itu fungsional antara saya dengan ini. Tapi ke pembina mungkin langsung ke saya, langsung pembina. Yang mecat saya mungkin pembina nanti kan Pak ya. Sampai ke bawah sekjen. Tapi ke kanannya ini adalah fungsional. Ada salah satu narasumber kita ini adalah Profesor Pak ini sebagai apa? Apa bidang riset dan inovasi. Nah ini Pak dibilang itu. Nah, bukan anak buah saya, bukan toh fungsionalnya saya itu. Jadi nggak ada hubungan ya Pak ya. Kadang-kadang nanti ada juga yang jadi pengurus, mungkin jadi mantan menteri juga. Tapi tidak mesti anak buah saya juga, tidak mungkin toh Pak. Tapi itu fungsionalnya di situlah. Berkebetulan Ketua Dewan Pakar ini adalah Pak Rohmin ini, tentu koordinasinya terhadap semua anggota Dewan Pakar. Anggota Dewan Pakar ini, mereka ini rata-rata 10 kelompok. Dari sesuai dengan kabinet. Kabinet kita berapa sekarang? 42? 42. Berapa? 42. 62? 62 ya. 42 mungkin, bukan momennya ya, menterinya ya. 42. Nah, 42 ini nanti setiap kementerian itu ada 10 Dewan Pakarnya. Nah, setiap jurusan bidang-bidang. Itu Pak. Itu tujuannya Pak ya. Itu. Jadi ini baru hampir 200-an anggota Dewan Pakarnya. Itu Pak ya. Nah ini ya sedikit gambarannya ya. Forum ini, Kepakaran Indonesia ini. Nah, jadi itulah sebentar sedikit sampaikan informasinya tentang tujuan dari forum ini kan. Untuk itu sampai kita ke materi sekarang ya. Materi ini saya berbicara yang pasti adalah namanya penguatan ketahanan pangan ini kan luas kan Pak ya. Ketahanan pangan ini baik tumbuh-tumbuhan, pohon, mangga, apa itu
ketahanan pangan ini. Tapi ada dua substansi yang perlu kita sampaikan nanti kepada pemerintah tentang ketahanan pangan mengenai perikanan ini. Ini Pak. Yang kedua adalah mengenai ketahanan pangan, beras. Ya, beras ini. Karena banyak sekali ini ketahanan pangan ini, banyak sekali lah gitu ya. Jadi dua aja, cukup dua aja dulu. Dua ini Pak. Nah, itu pun dipilah-pilah lagi beras kan kayak yang tadi kan. Nah, jadi sehingga masuk ke dalam materi kita ini ketahanan perikanan, ketahanan pangan di bidang perikanan. Bahwa kita tahu bahwa ketahanan pangan di bidang perikanan ini luar biasa potensialnya. Benar Pak ya? Sangat besar potensialnya. Untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat, masyarakat. Tapi ternyata bangsa ini adalah sebenarnya yang paling besar adalah maritim. Dari laut ke mana laut, dari laut ke laut. Itu perikanan luar biasa kita itu. Tapi kenyataannya sekarang rakyat itu yang paling miskin adalah di perikanan itu, orang-orang masyarakat itu. Buktikan itu Pak. Padahal kita makmur di situ sebetulnya di perikanan itu Pak. Hasil perikanan itu, hasil ikan-ikan, hasil-hasil yang ada di laut itu luar biasa potensialnya Pak. Itu Pak. Berkebetulan saya tidak bongkarkan Pak ya, saya tidak bongkarkan bahwa saya orang pemerintah dalam negeri. Saya tahu sebetulnya hasil-hasil perikanan, hasil-hasil itu semua larian dari mana nggak tahu lah itu, ya kan. Tapi yang jelas masyarakat ini kita ini kadang-kadang tidak dapat makan ikan yang bagus, ya kan, kadang-kadang belanja entah kemana, ya kan. Apalagi mengenai kesejahteraannya. Ini yang dipikirkan oleh Bapak Presiden kita, mengharapkan ketahanan pangan ini. Inilah Pak. Jadi sehingga saya terus terangnya, tapi kita tidak demo, tapi tidak ini, tapi ini pemikiran-pemikiran yang kita sampaikan kepada Presiden tadi, ya kan? Kenapa kok ketahanan pangan ini sekarang betul-betul tidak apa yang kita harapkan, ya Pak ya? Nah itu. Nah, jadi dari ketahanan perikanan ini nanti, saya yang pertama kali saya membicarakan mengenai regulasi tata ruang yang ada hubungannya perikanan, ikan, ya Pak ya. Bapak tahu bahwa ikan itu di laut itu lahirnya adalah di pinggir-pinggir itu. Boleh lahir itu ikan itu lahir di situ. Masih kecil-kecil di situ Pak, baru ikan dia nggak bisa ya. Di situ. Apa ya? Nah, ikan itulah yang udah besar baru masuk laut kan gitu Pak, yang besar. Tapi lahirnya di situ. Karena lahirnya di situ karena dekat matahari. Perikanan baik kan. Jadi hulunya ikan itu. Ya Pak ya. Kenapa? Bapak tahu mau melihat membuktikan bahwa ikan-ikan kecil itu akibatnya bayi-bayi yang lahir sekarang di rumah sakit banyak cacat kan? Ya itu akibatnya. Ikan itu. Jadi orang melahirkan banyak karena ikan-ikan yang dari ikan. Jadi akibatnya itu. Kenapa saya katakan saya tertarik mengenai ini bahwa perlu merubah paradigma tentang tata ruang bangsa Indonesia. Karena kita adalah maritim, pinggir-pinggir, laut-laut, bangsa ini semua itu adalah perlu bagi saya adalah merubah regulasi, ya kan, tentang apa namanya regulasi tentang apa tadi tata ruang. Hah? Tata ruang. Tata ruang. Jadi tidak lagi tata ruang itu bangsa Indonesia itu menghadap ke jalan raya yang begini, yang di pinggir-pinggir itu, tapi menghadap ke laut. Kenapa? Akhirnya mengenai pinggir-pinggir itu akhirnya menjadi keranjang sampah. Akibatnya apa? Bau.
Terus budaya kita juga, kalau pamit orang tamu-tamu kita, Bu, aku pamit, izin di belakang. Di belakang itu tentu dia di sana itu, dibuang itu ke bawah itu, ikan ada di bawah itu, kan ada di bawah. Main, ya kan Pak? Itu budaya kita itu tidak boleh. Saya pernah tinggal di Amerika, melihat seperti itu. Bagus sekali. Di Jerman juga bagus. Bapak Jerman. Iya kan? Itu bagus, bagus bersih. Sehingga tata ruang yang tadi yang saya bilang tadi ada hubungannya dengan perikanan dan ikan tadi, sehingga menghadap ke laut semua jadi tempat rekreasi mereka di luar itu. Kan enak kan? Nyaman, harum, ya kan? Gitu loh Pak. Jadi bagaimana? Itu kalau bisa saya mengharapkan pada pemerintah merubah tata ruang, merubah paradigma. Negara lain udah di depan. Apalagi kalau bicara mengenai sungai. Bapak lihat sungai itu. Banjir di mana-mana, hancur itu kan. Tidak boleh. Kalau itu sungainya agak besar itu, udah menghadap ke situ. Masyarakat pembangunannya, rumahnya dijaga di situ. Bagus kan Pak? Indah kan? Bersihkan semua jadinya. Itu loh, maksud saya khusus di apa sana, di sungai-sungai yang di laut itu, pinggir-pinggir itu, pesisir itu Pak. Luar biasa keindahannya, luar biasa indahnya, enak banget ikannya itu, rasanya. Sekarang gimana itu tadi? Saya pernah cek di rumah sakit, ini apa? Banyak cacat. Karena ikan-ikan yang di situ. Kenapa? Karena dibuang di sampah, dibuang baterai kan, dibuangin kimia-kimia apa di situ. Itulah ikan kita makan. Itulah yang kita makan ikan itu. Karena berkebetulan dokter lingkungan saya di UI. Saya tahu persis. Itu yang saya pesankan, saya mengharapkan seperti itu salah satunya. Itu Pak. Yang kedua, di samping tata ruang kita mengenai regulasi tentang pengawasan terhadap produk-produk hasil ikan. Ya, saya itu percaya bahwa pemerintah itu khusus tentara selama ini mengadukan pengawasan terhadap ikan-ikan, bukan malah diawasi, bukan ini Pak ya. Saya tapi rahasia jaya Pak ya. Sampai jenderal itu mengatakan, pokoknya dia bilang bahwa pengawasan itu mahal. Waduh, mahal luar biasa. Waktu rapat di Menko Polkam, sampai ketawa saya. Mahal katanya. Jadi pengawasan ikan-ikan kita tuh lari entah kemana. Benar kan Pak? Betul itu, lari kan? Hasil-hasil ikan itu. Kita tidak menikmati Pak. Padahal dua keunggulan bagi saya untuk ketahanan pangan. Mengenai beras, keunggulan pertanian. Unggul Indonesia ini. Tapi justru sebaliknya. Ya. Yang kedua khusus perikanan. Pertanian, ikan, perikanan. Ini unggul. Kita meritir. Ya? Tapi kita ini musuh semua. Ini kenapa? Perlu dipertanyakan. Rakyat menjadi sengsara di daerah pesisir itu. Rumahnya pun susah. Padahal nangkap ikan kan enak sana sebetulnya. Menghasilkan di sana semua. Begitu saja yang punya beras naik terus harganya. Beras tanah kita banyak. Ini kemarin saya narasumber juga mengenai ketahanan pangan di bidang beras. Saya marah bicara menelepon Menteri Pertanian waktu itu. Sampai si Prabowo juga marah. Dia katakan ketahanan pangan beras sukses katanya. Apa langsung telepon ke saya mereka. Tolong Bang Risman di bohong nih semua katanya. Bohong. Oh iya. Saya beritakan 2 kali.
lambung tanah, lambung beras seluruh Indonesia ini Kerawang sana, ya kawan. Tapi tanya itu yang punya beras di sana bagaimana orientasinya, benar gak? Jadi saya bicara fakta-fakta Pak ya. Tapi kita, jadi apa adanya saya sampaikan ya Pak ya. Tidak mesti saya harus demo kan, tidak. Cuma berpikir sebagai dokter, sebagai profesor ini kan profesor semua ini. Dewan pakar ini profesor ya kan. Nah ini. Jadi perlu ada regulasi yang ada kaitannya dengan teknologi, ada kaitannya dengan pengawas. Regulasi itu harus jelas dan transparan. Itu. Pokok di muka bangsa Indonesia yang jelas, unggul kita tapi tidak unggul. Baru dua ini. Tidak unggul Pak. Dan saya beberapa kali menyampaikan kepada mahasiswa, waktu saya mengajar, selalu saya katakan, unggul enggak kita ini bangsa Indonesia ini? Padahal kita orang agraris, pertanian. Dari dulu Menteri Pertanian di banyak Menteri Pertanian dulu ya, dulu kan? Ya, dari dulu Menteri Pertanian dijadikan Menteri Pertanian ada kan Pak? Suksesnya kita berpertanian? Nggak ada. Fakta-fakta yang saya. Ya Pak ya? Malah Menteri pertaniannya nggak ada isinya. Sekarang Menteri Perikanan juga begitu juga. Hasilnya juga nggak ada. Ayo. Ya Pak ya? Jadi saya nggak ilmiah tapi saya hanya fakta. Karena orang jadi saya tahu. Jadi yang saya harapkan kepada hasil-hasil diskusi kita ini betul-betul nanti kita sampaikan kepada pemerintah, kita sampaikan ke Bappenas, kita sampaikan ke menteri yang terkait. Nah nanti akan kita kawal. Di sini ada kelompok apa namanya? Jurnalistik. Jumlahnya banyak. Tenang aja, dosa khawatir. Udah, ya. Tidak usah khawatir. Kita punya jurnalistik banyak. Aku juga mantan wartawan, banyak. 2 kali berita harus lakukan itu program itu. Sampai ke rakyat. Itu saya. Ya Pak ya? Setuju kan Pak ya? Setuju ya? Setuju. Ya? Nah, tugas kita sebagai profesor, doktor, betul-betul memberikan rumusan yang tajam. Yang ini. Jangan sampai nanti Pak Profesor Menteri Pertanian mengatakan, wah nggak pas ini, nggak sesuai dengan ininya Pak. Secara ilmiah nggak bisa ini. Malu kita nanti Pak. Ya kan? Baru saya tagih mereka, saya tagih. Oh dia Pak, dari mana alasan Bapak mengatakan ini? Dia bilang, Pak Menteri, dia bilang, ini apa ini? Ya kan? Ya kalau memang Pak, bikin tulisannya, sampaikan kepada kami sebagai anggota Dewan Pakar bahwa hasilnya rumusan, ya kan? Belum sesuai ininya misalkan. Boleh, baru kita diskusi lagi kan? Diskusi kita ini. Kita tagih kan? Nah itu. Nah jadi di situ nanti yang berhadapan nanti Menteri Pertaniannya dengan profesor-profesor kita kan? Kalau udah profesor doktor kan udah hebat gitu. Ya kan? Dosennya udah ini. Saya juga profesor, seperti pangkat saya udah tinggi, ya kan? Ya kan? Nah itu. Jadi itulah nanti hasil-hasil diskusi kita nanti. Apa yang sampai tadi, dengan saya regulasi tentang tata ruang, juga regulasi terhadap pengawasan, ya kan? Regulasi tentang yang namanya transparan. Di dalam diskusi kita ini harus transparan. Oke Pak ya? Saya rasa udah itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat
Dr. Isman Pasaribu. Oke, Prof. Ediono ya. Ya, Ya, selamat sore Prof. sore. Ya, nah, sudah bersama kami di sini Profesor Agus Heri sama Dr. Isman Pasaribu. Sehat Prof? Bang. Sehat Prof ya. Ini sudah bersama kita Profesor secara online, Profesor Ediono ya, juga akan berbagi kepada kita mengenai tema hari ini ya, tentang perikanan ya. Tapi sebelumnya tadi saya mau simpulkan dulu Prof sebentar. Izin sebentar tentang Profesor Dr. Isman Pasaribu tadi. Beliau menyoroti, saya simpulkan, menyoroti tentang regulasi ya. Ada 3 regulasi, regulasi tata ruang, regulasi pengawasan, sama regulasi transparansi ya. Jadi memang dari sisi lain ada yang mengerjakan sisi teknologi, penelitian, nah ada juga yang bergerak dalam bidang regulasi, pengawasan ya, yaitu tentang undang-undang, berarti dorongannya kepada legislatif ya, Prof ya, gitu. Saya rasa kita langsung ke pembicara ketiga, yaitu Profesor Ediono. Monggo Prof, silakan Prof, berbagi dengan kita untuk sore hari ini. Silakan Prof. Siap. Terima kasih Pak Yanto. Baik. Jadi saya yang berbagi sedikit tentang isi perikanannya, mengapa perikanan penting, kemudian apa yang perlu kita lakukan agar visi pembangunan perikanan dan tahun 2045 itu bisa kita capai. Kita ini berada pada situasi paradox of plenty. Kita laut kita luas, sumber daya perikanan banyak, tapi produktivitas yang rendah dan sumbangan ke devisa negara begitu besar. Ya, jadi perikanan dan aquaculture. Perikanan itu pengertian saya adalah perikanan tangkap, aquaculture budidaya, berpotensi menjadi salah satu pilar utama ekonomi biru Indonesia. Dimana kalau kita lihat dulu kondisi saat ini, bahwa kita punya potensi lestari itu sekitar 12 juta ton per tahun. Produksi tangkap kita sekitar 7 ton per tahun. Ini data dari KKP. Kemudian potensi aquaculture itu mencapai 18 juta ton per tahun. Lahan yang sudah termanfaatkan kurang lebih 1,2 juta ton per tahun. Produksi kita, produksi aquaculture itu 18 juta ton kurang lebih. Jadi kalau di total blue food yang kita produksi itu sekitar 24 juta ton. Namun kalau kita fokus pada aquaculture, lebih dari 90% potensi ruang aquaculture belum dimanfaatkan secara optimal. Apakah suaranya terdengar jelas? Terdengar Prof, jelas. Oke, lanjut. Nah, oleh karena itu kita masih punya peluang yang cukup besar, ya. Dan kita bisa berani punya vision ya, untuk Indonesia Mas itu kita punya target yang cukup tinggi. Katakan untuk perikanan tangkap sekitar 9 juta ton per year-nya. Kemudian aquaculture bisa sampai 40 sampai 50 juta ton per tahun. Dan jadi total blue food kita itu sesungguhnya punya potensi sampai 50-60 juta ton. Namun demikian perlu diingat bahwa saat ini pun banyak kawasan-kawasan penangkapan yang sudah overfishing. Kemudian ada punya kesepakatan kan dunia ini bahwa harus ada daerah yang dikonservasi itu sekitar 30%. Nah, jadi sebetulnya peluang kita itu cukup besar, lautnya luas, potensi budayanya besar, apalagi keanekaragaman hayati kita sangat tinggi. Namun
tantangan yang sesungguhnya yang paling utama adalah kekurangan tenaga kerja kompeten. Kemudian penyuluh dan teknisi yang bagus juga terbatas, dan adopsi teknologi itu masih rendah. Nah, sehingga itu menjadi tantangan kita ke depan. Lalu ada kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan industri. Jadi output dari pendidikan di berbagai level itu tidak match dengan kebutuhan industri. Nah, dari sisi kondisi sumber daya manusia yang saat ini, itu kita masih sedikit ya. Tenaga kerja perikanan tangkap aja hanya sekitar 2 juta. Tenaga kerja aquaculture sekitar 1,3 juta. Ya. Nah, lulusan perikanan dan aquaculture per tahun itu hanya sekitar 15.000 saja. Dan perlu dicatat, tidak semua lulusan itu berminat untuk terjun di bidang perikanan. Ya. Jadi itu persoalan. Jadi karena background saya perguruan tinggi, saya lebih melihat bahwa SDM ini sangat krusial untuk segera diatasi persoalannya. Sedangkan kalau kita ingin mencapai produksi optimal pada Indonesia Emas, yaitu 2045, maka kita butuh total tenaga kerja sektornya itu sekitar 14 juta. Ya. Tambahan tenaga kerja kompeten sekitar 6 juta. Padahal tadi kemampuan kita hanya berapa? Per tahunnya hanya puluhan ribu. Kebutuhan SDM baru per tahun itu sekitar 300.000. Kalau kita tadi mencapai visi tadi, produksi optimal. Dan lulusan pendidikan tinggi per tahun kita butuh 30 ribuan. Jadi kapasitas pendidikan dan pelatihan dengan demikian perlu kita tingkatkan minimal 2 kali lipat dari yang sekarang. Ini satu pekerjaan yang sangat besar. Nah, karena kondisi saat ini kita masih sangat sedikit ya. Kalau saya lihat di level universitas saja hanya ada 105 program studi dan fakultas yang terkait dengan perikanan dan penangkapan. Dan itu ada di 60 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Sementara SMK kelautan itu dan perikanan ya, kelautan dan perikanan, jadi ada pelayaran dan sebagainya turunannya, itu ada 315 dan hanya menghasilkan 53.000 siswa per year-nya. Ini jadi memang sementara kebutuhan kita itu jauh dari yang ada ya. Kebutuhan kita kalau mau mencapai produksi yang optimal dan sustainable itu membutuhkan tidak hanya 53.000 siswa ya, tapi sampai sekian kali lipatnya. Oleh karena itu, hanya kalau saya buat summary ya, oleh karena itu ya, capacity building dan pendidikan ini memang penting banget untuk meningkatkan dan menyediakan sumber daya manusianya. Belum lagi kalau kita bicarakan tentang kompetensi masa depan yang dibutuhkan. Ya. Yang konvensional, yang sekarang banyak kita temui, mereka kan kompeten dalam bidang budidaya, penangkapan ikan, dan pengelolaan hasil. Ke depan, kita tidak hanya itu ya. Kita membutuhkan aquaculture presisi, AI tentu ya, kemudian sensor kualitas air, bioteknologi reproduksi, genetik dan pemuliaan, kesehatan ikan, blue economy, carbon and ecosystem services. Dan kemarin di Guardian ini baru dibicarakan ini, ternyata services itu memberikan kontribusi lebih besar ketimbang produk dari hasil ikan. Oke. Nah, jadi kita perlu strategi untuk mencapai ke sana. Yaitu yang pertama strategi penguatan pendidikan, kedua penguatan riset,
dan ketiga penguatan industri. Untuk memperkuat pendidikan, kita butuh revitalisasi kurikulum, link and match dengan industri. Ini tradisional tapi ya masih teori aja, prakteknya masih belum. Kemudian penguatan vokasi tentu. Penguatan riset yang penting dilakukan adalah mengenai kalau melihat yang sekarang ada genetika dan breeding, nutrisi dan pakan, kesehatan ikan, teknologi budidaya laut. Ini yang 4 bidang ini yang akan mendukung ke sustainable optimum production. Nah, sementara industri itu mesti dikuatkan ya, kita menggunakan strategi hilirisasi, digitalisasi, kemudian investasi mariculture dan cold chain. Nah, itu semua itu bisa dikerjakan secara terintegrasi oleh berbagai kementerian. Misalnya yang pertama menjadi lead mestinya, lead sektornya itu harus KKP pasti. Ya. Dia yang menyusun standar kompetensi, pendidikan vokasi, penyuluhan sertifikasi, dan pengembangan industri perikanan. Sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu harus mengembangkan program studi. Ya, makanya sebenarnya di Cina itu terjadi penghapusan program studi itu bukan karena program studi usang, cuma ada perubahan paradigma, ya transformasi paradigma dari menggunakan reduksionis filosofi sekarang menuju ke multidisiplinary, bahkan lebih terintegrasi. Ya, karena semua minimum sekarang ini tidak ada yang bisa terlepas dari AI dan digitalisasi. Sehingga tidak bisa misalnya dalam bidang saya, orang taksonomi itu tidak mengerti soal itu. Oleh sebab itu harus ada prodi baru yang berbeda dari yang lama. Dan transformasi semacam itu tuh hal biasa terjadi dalam pendidikan tinggi. Kemudian, nah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu menguatkan vokasi ya, SMK kelautan, perikanan, kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan, ya, pendidikan vokasi tingkat menengah itu harus dikembangkan di mana-mana. Lalu Kementerian Ketenagakerjaan ya, sekarang banyak banget kementeriannya jadi agak bingung juga. Mereka bisa membantu dalam pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi profesi, reskilling, dan upskilling tenaga kerja. Kementerian Perindustrian juga berperan ya sebagai pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, pakan, teknologi budidaya, dan hilirisasi. Ini terlibat dia. Kemudian Kementerian Investasi dan Hilirisasi ada juga rupanya. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah. Ini pengembangan SDM di desa pesisir dan sentra budidaya. Lalu Kementerian Koperasi ya, mereka bisa berperan dalam penguatan koperasi nelayan, pembudidaya sebagai wahana peningkatan kapasitas SDM. Tentu BRIN juga harus ikut berperan karena riset di bidang genetik, pakan, kesehatan ini kan yang tadi saya sebutkan depan, AI dan teknologi aquaculture presisi itu adalah bidang-bidang yang mungkin diprioritaskan oleh BRIN dalam kaitannya dengan peningkatan produksi blue ekonomi ya, yang sustainable. Lalu yang terakhir adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Jadi semua tenaga kerja hendaknya bersertifikat ya. Jadi tidak apa ya, kompetensinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada paling tidak 10 kementerian dan ini akan menjadi suatu gerakan ya, gerakan untuk meningkatkan kapasitas SDM perikanan dan kelautan. Dari apa yang saya sampaikan sekilas itu, ternyata Indonesia ini tidak kekurangan laut. Indonesia tidak kekurangan ikan. Indonesia juga tidak kekurangan ruang budidaya.
Dan yang penting lagi, Indonesia itu tidak kekurangan peluang, apalagi dengan kemarin di World Ocean peringatan World Ocean itu bahwa sekarang itu negara-negara kepulauan dan negara berkembang seperti kita itu punya peluang yang lebih untuk memanfaatkan sumber daya perairannya menuju pembangunan blue economy yang sustainable. Jadi cuma persoalannya yang harus dipersiapkan adalah manusia yang mampu mengelola potensi tersebut secara produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Dan itu saya kira persoalan hampir semua bidang, sehingga kita itu sekarang dalam yang tadi saya sebut di depan adalah paradox of plenty, ya, sumber dayanya besar, tetapi kenapa rakyatnya masih miskin juga gitu ya. Kita masih harus bayar pajak penghasilan, kan aneh gitu. Seharusnya tidak demikian. Nah, jadi untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu kita harus berani mencanangkan dari 24 juta ton menjadi 50 juta ton blue food per tahun. Itu ambisius, tapi bisa dicapai. Dari 6 juta menjadi 14 juta tenaga kerja produktif, ya hampir 2 kali lipat. Dari eksploitasi sumber daya menuju ekonomi biru berbasis ilmu pengetahuan, inovasi, dan keberlanjutan. Ya, jadi pengetahuan, inovasi, dan keberlanjutan. Dengan demikian masa depan perikanan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh luasnya laut, tetapi oleh kualitas manusia yang mengelolanya. Nah, ini saya pikir masukan yang penting ya bagi pengelola negara ini, bahwa bagaimanapun kapasitas SDM itu menjadi faktor kunci kalau kita ingin memanfaatkan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, ya, sumber daya yang begitu melimpah. Jangan sampai paradox of plenty ini terus berlanjut. Demikian saya kira untuk sekedar memancing diskusi. Terima kasih Pak Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Edi. Alhamdulillah. Lumayan masukannya sangat padat, berisih gitu kan. Beliau menyoroti tentang SDM. Jadi sebenarnya kita nggak kekurangan itu ya, sumber daya alam, ikan kita banyak, laut kita luas, tapi kita yang kurangnya adalah sumber daya manusia yang kompeten, kira-kira gitu ya. Oke, saya rasa kita masuk ke sesi banyak. Ya, siap. Agak putus-putus, Prof. Sinyal. Ada sinyal, itu sinyal. Ya. Kita lanjut berikutnya karena semua narasumber sudah sudah memaparkan. Ya, kita tepuk tangan dulu buat Prof. Edi Yono. Ya, berikutnya kita masuk ke sesi diskusi. Ya, diskusi aja ya. Kita bawa poinnya hari ini kita diskusi tentang perikanan. Perikanan baik itu perikanan tangkap yang sumber daya manusia, regulasi, atau tadi Prof. Agus Heri mengenai garam, rumput laut ya, bioteknologi ya, boleh. Monggo beberapa teman saya kasih kesempatan ya. 3 penanya atau untuk kita diskusi. Monggo, ini kebetulan di untuk yang offline 3 penanya, yang online boleh nanti kita wakili juga 1 penanya ya, yang online ya. Untuk yang offline itu karena ada pengusaha dan ada akademisi juga, para jurnalis senior. Monggo, silakan yang mau bertanya. Jurnalis boleh, silakan. Oke, perkenalkan saya Sastra Sugana dari jurnalistik media Indonesia. Saya akan bertanya kepada Profesor Heri. Di pertanyaan saya yang pertama adalah pertanyaan
Pertama, dengan adanya 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, kenapa kita masih impor garam? Di mana letak kegagalan kebijakan? Yang pertama. Dan yang kedua berkaitan dengan rumput laut juga sama. Kita juga rumput laut itu terbesar kedua di dunia, tapi nilai manfaatnya belum dirasakan penuh oleh Indonesia, bahkan negara luar yang menikmati terutama China. Maka bagaimana solusi dari hulu ke hilir sehingga program ini bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, terutama rekomendasi kita kepada pemerintah, kepada Bapak Profesor dari para Pak Doktor, Pak Ketua, saya juga diingatkan juga kepada Pak Doktor, yaitu Indonesia ini disebut negara maritim, tapi kontribusi perikanan ke PDB baru 3,6%. Apa akar masalah dan solusi realistis ke depan supaya Indonesia itu bisa benar-benar merasakan nikmatnya, bahwa boleh dikatakan bahwa Indonesia itu adalah garis maritim dunia, sehingga perikanan ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat kita, terutama kami yang kalangan bawah ini kan. Belum pernah juga merasakan itu bagaimana ikan yang besar-besar itu kita dapatnya kecil-kecil aja, bahkan sudah asin. Bagaimana ke depan itu Pak? Kepada Bapak itu saja yang saya pertanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sastra dari MDI News. Silakan Prof. Heri langsung tanggapin aja. Ya. Ya. Pak Sastra Suganda, makasih Pak Sastra. Jadi gini, garam itu kan ada kualitas-kualitasnya beda-beda, yang tujuannya pun beda-beda. Ada garam industri, ada garam untuk rumah tangga dan sebagainya gitu ya, Pak ya. Nah, untuk garam industri itu memerlukan kualitas yang sangat tinggi, ada spek-speknya tertentu gitu. Nah, itu sebagian besar memang belum terpenuhi, Pak. Nah, untuk yang garam rakyat memang belum produksinya belum full, Pak. Belum full. Karena apa? Karena tadi saya katakan kan, meskipun kita lautnya itu luas, pantainya panjang dan sebagainya, masing-masing kan punya kendala gitu. Nggak bisa serta-merta digunakan semuanya dianukan untuk garam gitu kan. Oke. Nah, jadinya makanya kita impor garam. Impor garam is fine untuk alasan itu ya. Yang tidak benar adalah bahwa impornya itu kebanyakan. Karena apa? Karena orang pedagang yang nakal ini bermain tadi menaikkan kuota, harusnya impornya 10, jadi ditulis menjadi perluannya 15. Jadi banjir kita. Itu Pak yang terjadi. Jadi kenapa impor garam ya, karena memang itu memang tidak semua lokasi, tidak sepanjang musim garam itu bisa dibikin. Kalau hujan sama sekali nggak bisa bikin garam kita, Pak. Itu kecuali dengan teknologi tertentu, dari kan musim hujan yang tidak terlalu misalnya kita bisa pakai itu, ada payung kayak prisma, kayak apa istilahnya Bu Eko itu yang lupa, yang sistem panel gitu. Jadi itu untuk ngakali itu. Jadi memang ada kendala-kendala itu garam Bapak ya. Tentang rumput laut gini, kenapa manfaatnya belum penuh ya? Jadi gini, saya ingin menganalogikan permasalahan kita itu dengan betapa banyaknya tujuan wisata yang bisa kita jual di Indonesia Bapak ya. Sumatera Barat hebat, Bali hebat, Lombok hebat, Labuan Bajo hebat, Jogja hebat. Banyak. Jadi mungkin pemerintah itu jadi nggak fokus. Balik tadi saya katakan fokus ya. Agak sulit kayak gitu. Jadi nggak fokus. Coba kalau misalnya kita fokus jenis rumput laut tertentu untuk produk tertentu. Anggaran yang ada kita gelontorkan ke situ. Makanya berkali-kali tadi dalam presentasi saya coba fokus gitu. Nah, jadi yang harusnya tadi pemerintah itu memberikan insentif untuk
pedagangnya, untuk orang-orang pabriknya, untuk menjembatani antara menjembatani peneliti atau keristan dengan industri, itu jadi berkurang, Pak, karena kita harus mikirin banyak itu. Nah, itunya jadinya, nah itu kita malah nggak membuat apa-apa gitu, nggak bisa membuat apa-apa. Akhirnya manfaatnya menjadi tidak maksimal. Itu, Pak, kurang lebih begitu. Kontribusi. Nanti ada mungkin rekomendasi kita sebagai profesor nanti kajian-kajian ke pemerintah mungkin ada. Saya katakan teknologi kan banyak, teknologi banyak, tapi belum tuntas kan, belum sampai ke sana. Kalau menurut saya fokus beberapa, ambil beberapa yang kira-kira punya daya saing yang lebih besar. Ini produk itu dari rumput laut ya katakan, banyak kan teknologinya kan, untuk anti kanker, untuk anti inflamasi, untuk minuman sehat dan sebagainya. Apa yang mau difokuskan? Yang kira-kira negara lain tidak bisa mengembangkan solusi. Kalau fokus, rasanya semua sumber daya keuangan, sumber daya tenaga pikiran bisa di sana. Rasanya lebih hasilnya bisa lebih baik. Itu. Indonesia negara maritim. Indonesia negara maritim. Oh enggak, moderator. Kenapa hasilnya masih rendah, lebih 30%? Apa masalahnya? Solusinya ya paling realistis menurut apa? Itu kalau kita sebetulnya bukan pembuatan dana itu, kami itu sebetulnya sudah oke. Alatnya tidak lumayan. Memang alatnya beda dengan penghasil garam di India itu ya, apalagi kita kan produk kecil, Pak. Jadi memang mayoritas petani yang menghasil garam itu ini kecil-kecil. Dan juga pengalaman kami ya, Bisa dibaca. Indonesia negara maritim. Karena kecil ya, pulau kan kecil, jadi mereka cuma lahannya itu kecil-kecil gitu, dan petaninya itu minta maaf itu nggak terlalu peduli, ya udah pokoknya taruh air udah biarkan aja. Nah ada petani yang pintar kan, dia dipindah-pindah gitu Pak sistemnya, jadi tepat gitu kan. Nah sebetulnya kalau yang kami lakukan itu kami diberi melakukan terobosan ini Pak di sebetulnya di teknologi di lahan garam itu sebetulnya ada, Allah itu sudah menciptakan makhluk-makhluk kecil yang Itu kuncinya aja, sedikit aja. bisa Mengenai apa gitu aja. gitu. Jadi kalau yang di dekat pantai itu airnya kan kuapa, terus panas kan. Nah si mikroba ini itu tuh tumbuhnya luar biasa gitu. Nah, itu yang sekarang kami Solusi apa ini? itu diperbanyak, kemudian ditambahkan gitu supaya mempercepat penguapan, tambah cepat gitu. Jadi yang semula misalnya membuat garam itu 10-80 hari gitu kan, mendung ya ini gitu kan, ini kita pakai itu lumayan sampai 2 hari 3 hari kan siklusnya itu Pak. Jadi nah kalau untuk industri Solusi yang paling memang realistis kita apa? Masalahnya apa? masyarakat NaCl-nya itu Yang paling realistis apa? 100% murni itu kita nggak mampu. Perikanan. Jadi yang tadi disampaikan Pak Heri, impor memang harus impor, yang dikhawatirkan itu impor harusnya cuma 8, pedagang impornya 10. Nah ini kan banjir di pasar, nah punyanya petani kan otomatis nggak terserap kan. Nah itu yang membuat petani kita itu, petani garam kita itu menjadi jerit juga gitu. Nah, kemudian yang tadi lokasi di pulau, kemudian di pantai, kalau Bapak lihat di sepanjang Kebumen, Jogja itu ada tambak-tambak garam yang tadi pakai tambal tadi, karena kan lokasinya nggak mungkin Pak, jadi cuma kecil-kecil aja gitu, tapi itu kualitasnya bagus. Jadi
Kapal-kapal kita sebetulnya sudah punya berbagai strategi itu sih benar. Cuma ke apa kalau yang manual itu kita memerlukan biaya lebih gitu dibanding dengan yang kalau itu Pak mungkin Satu lagi dikit Pak. Ada berbagai negara, sejumlah negara yang garam itu panen. Kalau kita tuh membuat, jangan jadi pemerintah. tambang kan, Jangan tambang garam itu jauh lebih murah dibanding kita kalau misalnya di sini. Makanya kita harus mengembangkan teknologi untuk mengatasi itu, supaya kita bisa membuat tapi harganya tetap murah. Baik. Ya, silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Perikanan ini seharusnya kan kita unggulkan sebenarnya tadi unggul, tapi nyatanya kan tidak. Targetnya siap. Terus bagaimana solusinya kan begitu? Yang pasti saya bahwa pengawasan terhadap perikanan yang hasil tangkap yang di laut ini itu jangan sampai ikan itu bukan ke Indonesia lagi tapi diselesaikan di luar, ya kan? Tuh, itu sampai sekarang masih terjadi ikan itu, ya kan? Seharusnya ke Indonesia tapi jangan diselesaikan di luar. Saya tahu persis itu dengan pengawas-pengawas itu. Tapi alhamdulillah Prabowo ini ada arahnya ke sana karena dia kan baru 2 tahun jadi presiden. Tapi targetnya sudah ada, sudah tahu. Dia tahu sebetulnya. Presiden itu tahu sebetulnya. Tapi belum melakukan, belum menyentuh karena banyaknya diuruskan. Tapi kalau bisa pemerintah ini khusus di Menteri Perikanan itu harus melakukan pengawasan dan membantu regulasi secara teknologi hasil perikanan itu kan menghasilkan supaya targetnya tadi tercapai. Tapi kalau masih modelnya cuma ngobrol-ngobrol doang tapi faktanya nggak ada, ya sama aja. Indonesia ini dari dulu kita negara maritim yang unggul sekali, tapi nyatanya kayak ini. Nah, mulai kita dari Prabowo ini silakan presiden ini kalau bisa lakukan segera pengawasan tadi tentang tangkap tangan, tangkap ini bukan tangkap tangan ya, tangkap tangan itu perlu tangkap ya, tapi tangkap tangan ikan juga perlu di teknologi yang ini gitu loh. Jadi perlu regulasi tentang itu ya kan. Teknologi tangkap ikan. Teknologi tangkap ikan itu tangkap ikan manusia juga tangkap juga, ya kan? Yang saya sampaikan tadi mengatakan bahwa Jenderal mengatakan ini mahal pengawasan itu, katanya mahal, nggak tahunya tak kemana di situ semua inspektorat ini semua pengawasan tahun apa semua lewat semua itu. Bagaimana hasilnya itu? Berapa? Contohnya aja lah, misalkan masalah keuangan aja lah, keuangan negara ini aja ya. Belum lagi masalah keuangan di perikanan, misalkan ya kan? Itu luar biasa. 5 pengawasan, wartawan. Oke ya? Pengawas itu kan, pengawas itu kan benar kan? Yang kedua, inspektorat jenderal, BPK, jalan nggak itu semua? Nggak jalan. Padahal hanya satu yang bisa dijalankan sana itu pun hanya KPK ini, KPK sekarang ini kan. Yang lain ini kan pengawas semua itu, tapi nggak jalan kan semua itu. Karena saya orang dalam, saya tahu nggak jalan kan. Nah, bagaimana kita yang hasil yang kita bukan segini? Kalau bisa itu berubah lah. Lakukan perubahan-perubahan untuk masyarakat, terutama perikanan. Kasihan rakyat di pertanian ini dan di perikanan itu semua. Tak punya apa-apa dia. Rumahnya juga kayak gini, apa semua. Padahal
sumber dayanya, potensi tentang kemakmuran untuk rakyat di pinggir apa itu luar biasa sebetulnya. Belum lagi kalau digunakan untuk laut itu menjadi pariwisata, ya kan? Hasilnya kemana, ya kan? Belum lagi ikan, hasil ikan di luar ikan juga ada hasilnya juga itu, luar biasa itu. Ikan-ikan yang apa itu mahal di sana. Ya, tidak ada. Makanya maksud saya solusinya adalah melakukan segera regulasi lakukan langsung dipimpin oleh Menteri Perikanan, ya kan? Dan mulai dari implementasi sampai pengawasannya yang dikatakan tadi supaya mendapatkan hasilnya tadi terbukti bisa diapakan sini. Selama itu belum dilakukan dan itu transparan, ya kan? Nah itu bekerja sama DPR RI. Nah ini regulasi lakukan mulai dari ini. Insya Allah berhasil kita ini. Ya. Jadi poinnya, ya tepuk tangan dulu ya. Jadi poinnya pengawasan itu pengawasan penangkapan ikan ya. Ikan kita banyak keluar, banyak hasil ikan kita keluar. Ya tadi itu karena teknologi kita juga kalah, ya kan? Betul. Jadi dengan pengawasan berarti intinya memperbaiki teknologi ya. Memperbaiki teknologi dengan regulasinya yang ada sampai pengawasannya. Gitu. Ini yang perlu segera. Makanya nanti rumusan saya, laporan saya dari situ nanti supaya segera dari kepakaran kita ini hasilnya nanti itu dari saya masukkan ini regulasi. Iya, termasuk juga yang tadi saya bilang tadi mengenai tata ruang tadi itu kan juga menjanjikan, itu bagus. Tata ruang, iya kan? Laut, tata ruang laut ya. Iya, menghadap ke laut lah, jangan jadi keranjang sampah itu kan ikan di sana itu. Okay. Ya kan? Tidak pernah berpikir itu orang Bapeda itu. Siap. Jadi, dua pertanyaan lagi, Prof. Regulasi kerjasama antara DPR RI terhadap Bapeda. Di Bapeda itu kerjasama dengan perda-perda itu mengenai itu. Jadi Indonesia jadi indah gitu loh. Kita kan normaliter. Ini enggak dibelakangkan jadi jelek semua, hancur semua kan? Itu betulnya. Itu bisa menghasilkan itu yang bagus untuk rakyat. Oke, Prof. Oke ya. Ya, dua pertanyaan lagi untuk yang offline, monggo. Atau mau diserahkan ke online? Oh, tadi udah 3 ya? Oh, ada 3, berarti tinggal yang di online. Boleh yang di online, yang online Zoom, yang mau buat pertanyaan kepada Profesor Agus Heri, Dr. Isman Pasaribu, atau Profesor Edi Yuwono. Monggo, silakan teman-teman yang ada di online, yang online Zoom meeting pada hari ini. Kalau tadi dari segi regulasi ya, regulasi itu biasanya bertele-tele Pak kalau masalah perizinan. Nah itu menurut kami sebagai pengusaha harusnya nih begitu ada orang yang mengajukan, gak usah lagi mereka ditendang kangen ke kiri, ke depan, ke belakang gitu kan. Bahkan harus lewat atas, bawah dan lain-lain. Jadi kayak unsur tanah jadinya. Artinya begitu orang itu mau ngurus perizinan, ya udah kamu apa aja yang kamu mau urus langsung jadi gitu. Jangan lagi begini begitu. Itu birokrasinya. Karena yang kami alamin sebagai pengusaha itu kalau kita memang apa namanya kata pemerintah 1 jam jadi, berapa menit jadi, tapi praktek di lapangan itu susah sekali implementasinya karena banyak di bawah ini unsur-unsur yang lain-lain itu gitu kan, mempersulit bukan mempermudah. Nah itu seperti itu. itu suaranya ini harus disuarakan ke pemerintah itu. Nah iya itu Ya.
Jadi uang pengusaha itu habis dulu, Ya. bangkrut dulu tuh pengusaha, baru turun izin. Iya, pertanyaan bagus. Kira-kira seperti itu, Pak. Coba ya. Oke. Oke, pertanyaan bagus. Orang dulu. Ini yang mau menanggapin siapa nih? Oke. Wah, langsung Pak Dr. Isman Masaribu ya. Wah, Itu bukan rahasia lagi tuh. Ya kan? Bukan rahasia lagi. nelayan bikin kapal Kalau bisa izinnya sulit, kenapa diperbaiki? Emang ya kan? Iya. Kenapa tidak? Kalau masih dipersulit, ya kan? Nah, itu solusi. Kan begitu kan budayanya kan? Kita ini kan. Nah, makanya dengan harapan kita, dengan presiden yang baru ini, ya, yang bergedung-gedung ya kan, semangat kan, itu, sehingga saya sebagai anggota Dewan Pakar juga kami nasional dan juga sebagai pendiri Forum Kepakaran Indonesia. Dari itulah persoalan itu yang harus kita perjuangkan, kita ini. Itu yang harus kita, ibaratnya kata orang itu di pressure seperti itu kan. Kenapa? Karena memang udah lama kita seperti itu. Regulasi peraturan-peraturan ini susah, lama. Karena kita masih dikatakan bahwa birokrasi kita ini adalah birokrasi klasik, bukan modern. Buktikan itu, teori-teorinya birokrasi itu. Susah. 5 meja, ini belum lagi sini, ya kan? Begitu kan? Iya. Itu buktinya itu. Jadi birokrasi. Makanya tidak usah jauh-jauh. Kedaulatan rakyat itu tidak ada sebetulnya. Jadi kedaulatan rakyat itu tidak ada jadinya. Berarti kedaulatan rakyat, ya, wakil rakyat. Tapi tidak ada kan? Kedaulatan rakyat tidak ada kan? Itulah tujuannya reformasi ini untuk Forum Kepakaran Indonesia ini nanti yang perjuangkan itu maksud saya. Dan saya tahu itu. Makanya kita coba. Jadi apa yang kita harapkan tadi akan ada regulasi terhadap perizinan itu betul-betul tidak lagi 10 meja, tapi 3 meja. Satu meja. Atau bila perlu 1 meja. Ya, Satu pintu. nah ini. Jadi tentu ada proses untuk perubahan itu harus ada. Kalau tidak, Indonesia ini tetap ada Indonesia pura-pura, lambat, ya kan? Apalagi regulasi seperti itu, luar biasa kita itu. Satu regulasi dibuat 10 tahun baru selesai, ya kan? Udah mati dulu kan? Nah, jadi itulah salah satu upaya kita di Forum Kepakaran Indonesia ini, forum kita ini memberikan masukan-masukan. Itu, kan itu masih belum jalan itu, masih ini kan belum ada. Nah, ya kan? Nah, itu nanti insya Allah rumusan itu nanti buatkan itu. Tolong bahkan perizinan terutama perizinan untuk perikanan, ketahanan pangan betul-betul dilakukan dan transparan, melakukan itu dengan baik itu loh. Jangan lagi polanya yang lama-lama, birokrasi yang lama-lama ini. Tidak laku kita, tidak maju kita, ya kan? Nah itulah dia. Jadi dari hanya itu kita bisa menyampaikan hanya seperti itu, semaksimal mungkin bahwa regulasi itu perizinan itu harus lebih bagus lagi gitu lah. Ada hasilnya dari kita. Makanya saya bilang tadi bahwa kita sampaikan hal yang seperti tadi kepada pemerintah, nah ini semua. Dan tidak sampai sebegitu aja. Media kita banyak. Akan mengumpul semua. Nah itu sampai kan, ini kan juga sampaikan itu mereka tahu kan, mau ini juga kan, apa semua. Nah itulah gunanya Forum Kepakaran Indonesia ini. Insya Allah begitu kita sampaikan, ya kan? Oke. Terima kasih. Boleh saya tanya apa saja? Ya silakan. Oke. Jadi
Satu memang birokrasi berbelit yang kemudian kalau bisa dipersulit kenapa Kenapa tidak? Itu satu. Iya. Yang kedua, pemerintah itu pelit terhadap pengusaha menurut saya. Pelit, dalam hal untuk tujuan yang positif itu pelit. Saya coba membandingkan dengan Cina gini. Teknologi itu tadi saya katakan, kalau sekian tahun paten itu enggak gratis kan. Nah di kita ini saya punya contoh kecil Pak ya. Kami punya teknologi waktu itu di Badan Risetnya Kelautan dan Perikanan gitu ya. Punya teknologi, ada pengusaha yang mau ambil. Diskusi lama, peraturannya yang mana? Pemerintah di kita mau kasih teknologi itu bahasa Jawanya bulet gitu kan. Ini mau royalti, apa mau jual putus, royalti, jual putus, akhirnya nggak jadi beli, terlalu lama gitu. Nah, padahal sebetulnya kan pemerintah itu kan keluar dana ya dari ini untuk penelitian kan untuk ke sana kan untuk uang yang lebih besar gitu kan. Nggak kepikir situ. Ya, jadi selesainya tadi di invensi, nggak sampai inovasi. Karena itu berpikir enak amat itu pengusaha gitu kan. Ini kan kami udah keluarkan dana gitu kan. Nah, gitu. Nah, kalau di Cina beda. Kasih. Nah, mungkin nggak tahu, mungkin kita harus mengambil hal-hal yang positif dari negara-negara mereka komunis ya. Tapi ada hal positif yang perlu kita pelajari menurut saya, perlu kita ambil dalam konteks seperti itu. Jadi satu yang tadi ya, birokrasi yang bulat tadi sama yang tadi saya contoh pelit terhadap untuk siapa ini teknologi itu sebetulnya. Siap. Itu. Oke, terima kasih Prof. Satu lagi ya. Jadi begini, industri kecil itu paling susah bisa tembus ke atas. Artinya penjualannya biasanya selalu kalah dengan industri yang di atas. Nah itu. Jadi yang kecil ini sulit banget untuk lompat dari zona yang kecil ini. Jadi susah banget untuk naiknya. Kenapa? Yang pertama, ya kalau skalanya kecil, dia akan susah banget untuk menjualnya sampai ke konsumen langsung. Pasti dia melalui perdagangan yang berlingkar atau untuk mencapai tujuan ke ujung itu bisa 10 panah, 2 dan sampai 10 panah. Itu benar. Nah itu biasanya dialami itu pengusaha lokal yang uangnya nggak ada dikit, berarti mampu produksi contoh 10 kan, gitu kan. Sementara orang ke konsumen langsung itu dia harus punya syarat-syarat sampai 100, 200 seperti itu. Nah itu mungkin ada proposal yang bisa pemerintah kasih gitu. Kalau kalian mampu produksi, kalian akan dapat beli. Iya, begitu. Mas, tadi. Kenapa? Karena pengusaha di Indonesia semuanya punya orang luar negeri. Rata-rata itu hampir 90 sekian persen mungkin itu punya orang. Jadi sebetulnya itu ada dua yang bertanggung jawab dalam hal ini ya. Satu pengusahanya sendiri, pengusaha yang memang senang utang. Satu, ya. Saya contohkan garam nanti ya. Yang kedua memang regulasi bukan regulasi ya. Kebijakan pemerintah yang tidak bisa katakan dalam tadi yang urusan apa jualnya sampai muter sampai 10 kali karena nggak ada yang bisa ini, nggak ada institusi atau kelembagaan pemerintah yang bisa menggantikan hal itu. Katakan ada mudah-mudahan koperasi merah putih nggak tahu ya, tapi koperasi yang ada sekarang kan nggak berfungsi kan. Jadi pengusaha itu lebih sering bergantung pada itu, pada si tengkulak itu dan senang
Jadi pengusahanya itu, kalau saya kan membimbing mahasiswa ya, ternyata senang sebagian mahasiswa, sebagian pengusaha itu nggak mau itu keluar dari itu, dari zona nyaman itu. Dah, mendingan saya ini yang penting saya bisa jual, meskipun hasil jualannya itu jadi murah Pak, nggak bisa bersaing, karena yang menguasai adalah tengkulak. Jadi dua, menurut saya secara budaya itu pengusaha yang kecil-kecil itu juga harus diperbaiki ya, diimprove ya. Yang kedua ya peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang membuat bukan saingan ya. Bagaimana membuat kelembagaan yang bisa memberikan manfaat seperti tengkulak memberikan manfaat kepada pengusaha kecil. Kalau saya merefer ke negara. Itu yang paling tidak yang saya bisa bayangkan ini. Ya. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di akhir acara. Pak sudah ditanggapin. Ya teman-teman, tadi kita simpulkan dulu dari diskusi kita hari ini. Ya, kalau dari Pak Profesor Agus Heri tadi sudah menggambarkan ada kesulitan ya, ada jebakan trap antara pengusaha dengan pemerintah ya, sama pembiayaan ya. Kalau pemerintah itu mungkin pembiayaannya dan teknologinya itu. Teknologi tidak mensupport pengusaha, artinya teknologi itu tidak sampai ke pengusaha. Pengusaha akan cari jalan sendiri. Nah makanya benturannya tadi sini. Tapi sebenarnya kalau saya tangkap dengan Prof. Edi Yono ada solusinya. Solusinya pendidikan. Beliau mengangkat sisi SDM, sisi SDM bahwa konsen pemerintah harus juga di sumber daya manusia, kompetensi manusia di bidang perikanan harus ditingkatkan dan ditambah gitu tuh. Ya. Karena dari situ juga mungkin ya salah satunya akan yang menyelesaikan masalah yang tadi dari Prof. Agus Heri tadi ya. Nah tentunya dampaknya harus dibuat melalui regulasi atau undang-undang ya, peraturan-peraturan pemerintah yang lebih tegas. Nah, tapi peraturannya tadi tuh ada keluh kesah dari teman kita pengusaha bahwa selama ini pengusaha berhadapan dengan birokrasi yang jelimet. Gitu. Contoh mungkin ibaratnya tadi mau bikin kapal, urusan perizinan kapalnya untuk penangkapan ikan tuh banyak banget. Ya kan? Dan itu tidak mudah. Nah, itu suara dari Forum Kepakaran Diskusi Forum Kepakaran Indonesia ini mudah-mudahan bisa didengar oleh pemangku kebijakan dan ini kita sampai satu kesimpulan ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Itu saya rasa cukup karena waktu sudah. Saya sedikit ya pesankan. Ada pesan terakhir dari Forum Kepakaran, closing statement dari sebentar sedikit saya informasikan. Saya mohon kepada calon-calon kepakaran ini, profesor, doktor, ya kan, doktor dan guru besar, mohon bergabung dengan kami di seluruh perguruan tinggi di mana-mana, ya kan, kesempatan ini supaya kita melakukan segera, ya kan, masukan-masukan betul-betul yang diharapkan oleh Presiden. Itu sehingga sekarang kita belum sampai 200 menjadi anggota Dewan Pakar Profesor Doktor itu. Jadi kawan-kawan mohon bergabung, ya kan, supaya apa? Supaya pemikiran-pemikiran itu sampai ke sini nantinya. Karena kita udah siapkan medianya, udah siapkan lembaganya. Silakan para profesor bergabung kepada kami. Supaya apa? Pemikiran kita sampai ke sini akan kita sampaikan kepada pemerintah. Ya kan? Nah, itu yang harapan pesan kita. Terima kasih. Silakan closing statement dari Prof. Agus Heri. Cukup ya. Ada closing statement mungkin dari Prof. Edi Yono. Cukup Pak. Cukup ya. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Sudah berbagi kepada kita semua di sore hari ini. Forum Kepakaran Indonesia diskusi
publik di Studio Asmen, live di Studio Asmen, Bekasi. Kita sempurnakan kegiatan diskusi publik ini dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.